Kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sebagian besar orang mengeluh bahwa susah untuk dapat uang. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda menonton video terbaru di YouTube ini di Cahaya Kehidupan bersama saya Firman Pratama. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Saya ingin melihat fakta menunjukkan kepada Anda bahwa ketika kita berangkat ke tempat aktivitas maupun ke kantor, ketika pagi hari itu di jalanan tuh rasanya banyak sekali orang gitu ya. Bahkan sering macet di jam-jam yang sibuk gitu, jam 7 pagi sampai jam 8, setengah 9 tuh di jalan itu penuh sekali dengan banyak orang. Artinya apa? Hampir semua orang setiap hari katanya bekerja. Setiap orang berangkat pagi gitu ya, pulang sore untuk bekerja. Berarti tidak ada orang malas sebetulnya. Ada sih, tapi sebagian besar orang rajin bekerja. Ini kondisi real di kita di Indonesia. Semua orang sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Bahkan ketika Anda pulang kerja sore jam 5:30 gitu ya, jam 5, coba Anda lihat di jalan tuh macet semuanya. Tapi ketika saya mencari sebuah data, ternyata jumlah saldo yang isinya di atas 2 miliar itu sangat sedikit sekali. Saya akan tunjukkan datanya bahwa jumlah rekening yang isinya minimal 2 miliar itu sedikit sekali. Bahkan di bawah 1%, sedikit sekali. Tapi yang bekerja cukup banyak. Berarti ada sebuah perbedaan yang besar antara orang yang punya saldo besar di bank dengan yang sedikit. Sama-sama manusia, sama-sama punya mata, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki. Tapi kenapa ada orang yang terkesan dia mudah untuk dapat uangnya, sementara di pihak lain ada orang yang terkesan susah gitu ya. Dia sudah merasa banting tulang, sudah merasa berganti-ganti bisnis, tapi hidupnya biasa saja. Kalau Anda pergi ke teman-teman spiritual, teman-teman agama pasti mengatakan itu sudah takdir Tuhan, itu sudah kehendak Tuhan. Ini bukan jawaban, ini bukan sebuah alasan yang tepat ketika ujung-ujungnya mengatakan sudah takdir Tuhan. Kenapa? Kalau Anda dengan cepatnya mengatakan seperti itu, Anda tidak akan berpikir, tidak akan melakukan berbagai upaya untuk saya harus ngapain gitu. Sama ketika anak Anda bertanya kepada Anda, ya kenapa kok hujan itu dari langit? Terus Anda jawab, itu sudah Tuhan yang ngatur. Lalu ketika anak Anda sekolah, bukan itu kan jawabannya. Nah, ini yang saya bilang bahwa jangan buru-buru menyalahkan Tuhannya. Jangan buru-buru beranggapan bahwa Tuhan sudah menggariskan hidup Anda, Tuhan sudah membuat takdir hidup Anda, kemudian Anda pasrah gitu ya, bahwa ya sudahlah saya miskin ya sudah gitu. Ini sesuatu yang harus dibenahi, yang ingin saya bawa kepada Anda, kepada banyak orang, bahwa jangan buru-buru menyalahkan Tuhannya. Jangan buru-buru beranggapan bahwa Tuhan yang membuat hidup Anda susah atau tidak nyaman. Ketika saya
bertemu banyak orang di kelas AMC, maupun itu yang reguler, yang online juga, yang platinum, di situ terlihat, bahkan saya bisa membuktikan dengan sangat jelas bahwa sebagian besar orang ternyata takut dengan uangnya. Takut ketika ngomongin duit gitu ya, takut ketika ngomongin kaya, bahkan nyebut kata kaya aja kayak tabu gitu. Ngomongin uang saja rasanya berat banget, mulutnya keluar kata uang. Ini membuktikan bahwa di kepalanya itu banyak sekali penghambat, banyak sekali doktrin, banyak sekali logika yang melemahkan urusan uang. Sehingga ketika Anda sibuk berganti-ganti bisnis, sibuk menjalankan banyak usaha, jualan A, jualan B, nggak ada gunanya. Anda sibuk mencari peluang bisnis, sibuk ke luar kota, ke tempat-tempat lainnya. Akhirnya apa? Nggak ada gunanya. Anda merasa sia-sia, bahkan yang ada hanya capek gitu ya. Kenapa? Karena yang membuat seseorang itu uangnya banyak, yang membuat seseorang itu lancar rezekinya bukan bisnisnya, bukan pekerjaannya, tapi adalah mindset yang ada di kepalanya. Program yang di kepalanya yang membuat uangnya datang sebetulnya, yang membuat hidupnya bagus. Nah, ini yang sebagian besar orang belum memahami. Bahkan ada yang tidak terima gitu bahwa yang mempengaruhi itu mindsetnya. Mereka kemudian beralibi bahwa Tuhan sudah mengatur kaya miskinnya. Bukan. Ketika di kelas AMC saya suruh mengisi namanya kuis bakat kaya. Ini untuk mengecek dengan sangat valid bahwa orang itu masuk golongan yang suka sama uang ataukah masih takut dengan uang. Ketika saya menyuruh Anda membalas di komentar di video ini, saya sudah tulis saya cinta uang. Coba deh Anda tulis itu di kolom komentar dan Anda rasakan Anda berat atau tidak ketika nulis seperti itu. Ketika Anda terasa berat, Anda terasa banyak penolakan, ya itu artinya Anda takut sama uang. Coba ya, Anda balas di video ini di kolom komentar, tuliskan bahwa saya cinta uang. Ketika Anda membaca buku saya yang kitab kunci penarik rezeki, itu saya tuliskan lebih detail lagi gitu ya. Hal-hal apa yang sebetulnya menghambat di kepala Anda. Dan ketika Anda sudah menjawab kuis yang ada di buku itu, Anda bisa konsul ke saya dan saya akan jelaskan harusnya jawabannya apa. Nah, itu kenapa buku-buku saya gitu ya, kita menjualnya di jalur yang resmi, di admin atau di Shopee dan sebagainya, tapi yang akunnya kami, Anda bisa cek ke nomor WA tim saya untuk ngecek buku-buku yang orinya di mana. Kenapa? Ketika Anda mendapatkan buku-buku saya yang tidak original gitu ya, dan Anda harus WA ke saya, Anda jadi tidak bisa saya layani gitu ya, karena saya hanya membalas yang memang membelinya lewat tim saya dan juga di jalur yang memang sudah resmi gitu ya. Untuk melihat apakah seseorang itu suka atau tidak, ini perlu digali di pikirannya. Jadi ketika ada orang dia sibuk berafirmasi dengan kata-kata saya magnet uang, kemudian saya suka uang dan sebagainya, tapi ketika di kepalanya muncul ketakutan, ya ini percuma saja. Makanya hal yang membuat seseorang itu susah uangnya adalah karena di kepalanya masih sangat banyak program, masih sangat banyak dogma, banyak doktrin yang menghambat, yang membuat dia ketakutan ketika ngomongin duit, takut ngomongin kata-kata kaya. Ini yang harus didobrak, yang harus diubah gitu ya. Jadi Anda bisa di kolom komentar Anda balas, kemudian Anda bisa sharing video ini ke banyak orang supaya bukan hanya Anda yang sadar, tapi juga teman-teman Anda, lalu keluarga Anda juga tercerahkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah
nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.